wacana publik ini. Gimana Bang? Bagaimana Anda membaca? Karena itu tidak pernah berakhir. Jadi tadi kalau kata Mas Fahmi kan itu ada disinformasi, ada hoax, tapi gampang untuk menjawabnya. Tunjukin faktanya. Tetapi kalau kita lihat, sekarang ada fakta. UGM mengatakan asli. Kemudian KPU, KPUD, kan sudah melewati itu semua gitu. Tapi itu tetap tidak cukup begitu. Gini memang, saya mundur banyak ya, bukan mundur sedikit, mundur banyak. Memang ada trust issue ini dengan Pak Jokowi kan. Dia pada saat menjadi presiden, sebelum jadi presiden, itu ada isu-isu yang belum selesai. Yang paling mudah SMK. Ya, itu kan sahabat dia tuh langsung bicara, sudah ada 4.000 usaha, itu satu. Terus kemudian ada lagi case-nya misalnya 11.000 triliun. So, banyak banget trust issue yang melekat ke tubuhnya Pak Jokowi. Memang dia dicintai rakyat. Tapi yang begini-begini rakyat nggak lupa. Sehingga pada saat ada isu ijazah, rakyat langsung ingat, ini jangan-jangan mirip-mirip SMK ini. Emang beneran begini begitu. Jadi trigger ya? Ya bahkan Bang RG itu Rocky Gerung bilang ini ijazahnya asli tapi orangnya palsu. Gitu. Tapi yang terjadi hari ini memang banyak sekali yang tidak percaya karena memang mengikuti perjalanan Pak Jokowi. Dan ini sekarang memang ditunggu. Saya terus terang saja, yang saya pegang karena sebagai akademisi, UGM. UGM bilang asli ya, asli. Tunggunya begini Mas Hensan. Pak Jokowi bilang tunggu di pengadilan. UGM bilang tunggu di pengadilan. Ada yang menarik di case ini. Biasanya kalau polisi sudah bilang, selesai. Iya betul. Tapi ini enggak. Ya udah teman pengadilan, bahkan Rasul teman-teman itu makin kenceng dan banyak juga rakyat menunggu itu. Yang paling pusing menurut saya sekarang itu ya rektor UGM. Saya balik lagi nih ajak UGM karena saya kaget juga begitu UGM. Kenapa dia mau masuk pagi-pagi dan langsung menyatakan asli? Nah, mungkin harapannya Mas masuk pagi-pagi supaya selesai ya. Ternyata enggak juga kan. Walaupun ada juga salah satu pejabat negara, saya ngobrol dengan dia. Hen, itu udah dicek, dibandingkan dengan puluhan ijazah lainnya di masa yang sama, itu sama semua. Pertanyaannya, kenapa kemudian nggak berhenti ini isu? Jadi saya tadi berkesimpulan, ini ada trust issue di tubuh Pak Jokowi. Sehingga isu ini terus-menerus dipertanyakan. Trust issue tidak akan selesai lewat pendekatan hukum, harus politik atau bagaimana? Ini yang mau nggak mau yang pembuktian pengadilan. Yang paling tinggi kan itu. Sekarang misalnya, tadi dibilang itu sama semua kok, ijazahnya identik gitu ya misalnya. Tapi kemudian ditemukan lagi hal baru. Coba lihat, masa ada apa sih dia bilang stempelnya itu foto di bawah stempel misalnya. Saya berpikir ya juga ya. Jadi kita juga mulai terpengaruh tuh nanya-nanya itu, walaupun itu juga yang kemudian sebagai jurnalis saya bertanya, apa itu bisa dibuat sendiri juga bisa kan? Bisa. Makanya pada saat ini ada pasar pramuka yang lebih seru lagi kan, Pak mantan Wamen itu bilang, udah dong, disudahi dong, jangan ribut dong. Dia seperti, aduh gue pengen tidur tenang deh, kok lo bawa-bawa gue sih, ya gitu-gitu loh. Saya mau tanya ke Mas Fahmi, ini kan sering kegaduhan di luar, itu bisa jauh lebih besar dari substansi. Betul. Kira-kira gitulah. Sering, ya ini urusan pengadilan. Sebentar selesai, tunjuk, putuskan, selesai gitu. Di luar pengadilan lebih ramai. Di luar, itu ramai sekali. Apa penjelasannya Mas Fahmi? Ada beberapa hal Bang. Dan kalau saya lihat biasanya itu ya isu besar itu paling seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan itu mentok. Ada isu yang sangat besar waktu itu Omnibus Law, RUU KUHP, bulan. Tapi itu pun memang luar biasa ya, itu luar biasa. Dan di sana ada permainan buzzer dan lain-lain. Nah isu ijazah kontroversial Pak Jokowi ini unik sekali kalau saya lihat. Kalau kita lihat dari masyarakat saja, ya dari masyarakat saja mereka membicarakan, saya nggak yakin kok ini bisa sampai selama ini. Betul. Paling sebetulnya beberapa bulan sudah selesai harusnya ya. Tetapi kenapa ini bisa terus menerus? Artinya memang ada upaya ya kalau saya lihat itu untuk membuat ini menjadi panjang, terus menerus sih panjang lama sekali ini. Dengan kontroversinya tetap ada. Disampaikan data dan fakta seperti saya sampaikan tadi, kalau kita bicara disinformasi, memang sudah ada upaya
UGM muncul pagi tadi ya, seperti Bang Hensat pagi-pagi kok muncul bilang bahwa ini adalah asli. Ini satu upaya untuk memberikan fakta ya, disinfektan tadi. Tapi karena memang betul ada trust issue, tapi kan terus menerus sampai sekarang pun masih belum selesai. Jadi ini sesuatu yang sifatnya bukan lagi agenda publik kalau saya lihat. Publik sendiri mungkin sudah terbawa dengan agenda yang lagi berjalan. Iya, oke. Mas Hensat, penjelasan kenapa begitu berkepanjangan tadi itu loh. Nah, yang menarik juga. Kan banyak sekali orang-orang Pak Jokowi di pemerintahan sekarang ya. Iya. Tapi mereka sepertinya menghindari isu ini. Jadi banyak juga para pembela Pak Jokowi nggak mau masuk ke isu ini. Takut terjebak juga karena mereka sendiri nggak tahu ujungnya di mana, atau memang nggak percaya ini kalau ini asli gitu. Jadi mereka juga takut gitu untuk masuk, atau tidak percaya bahwa tuduhan palsu gitu. Nah itulah macam-macam kan. Jadi ini memang kemudian jadi lama karena ya nggak ada itu kebukti keasliannya. Sementara ya kita memang harus tunggu pengadilan. Tapi itu menarik tadi pernyataannya Mas Fahmi. Kalau pengadilan sudah memutuskan, kan belum tentu inkrah juga. Masih ada peninjauan kembali dan lain-lain. Makanya pertanyaan publik juga nih, Roy mau ngapain sih sebetulnya? Dia mau membuktikan apa? Kok baterainya penuh terus, energinya nggak bisa. Akhirnya kan juga kepikirannya orang, emang ini orang mau menjatuhkan Pak Jokowi. Bahkan ada juga teori konspirasi yang lain kan. Ini memang Roy sama Pak Jokowi sudah kerjasama ini. Mempertahankan isu supaya lama nih. Ya sama-sama happy kan. Roy dapat panggung juga. Jokowi dapat panggung. Tapi kan itu kan isu-isu yang akhirnya beredar aja di publik dan di media sosial. Tapi menurut saya, apakah isu ini akan terus-menerus bertahan lama? Ini tentang luka lama tadi trust tadi itu. Jadi ya memang ditahan-tahan terus. Kalau menurut saya, selama ini kemudian diizinkan untuk dibuka, ini nggak selesai. Ada poin yang ingin saya tanyakan. Ini kan tadi susah dihentikan. Ini kan politik itu sering harus punya komoditas termasuk isu seperti sekarang. Tetapi problem yang lain adalah bahwa ini kan kembali lagi bahwa itu politisasi, begitu. Sebagai ahli komunikasi politik, isu-isu kayak begini gitu, kapitalisasi politiknya akan seperti apa sebetulnya? Terkadang kan memang susah mencari isu politik yang diminati publik. Betul. Kemudian susah sekali kita mendapatkan isu politik yang dianggapnya aman untuk diperbincangkan. Misalnya case-nya kematian diplomat ya. Ini banyak orang yang masih deg-degan juga ngomong ini nih. Ini ada apa nih di belakang ini? Jangan-jangan ada sebuah hal yang besar yang kalau kita omongin kita juga ikutan bahaya gitu ya. Tapi kelihatannya isu Pak Jokowi ini menjadi isu politik yang biasa aja. Kayak zaman Soeharto dulu misalnya. Kita bicarakan hal-hal tentang bagaimana anaknya Soeharto berbisnis. Itu dari takut-takut lama-lama kita semua ngomongin itu. Nah kelihatannya juga isu ijazah Jokowi ini dianggap isu yang panas, cuma aman juga untuk dibicarakan sehingga diskusinya ya lancar. Saya mau tanya ke Mas Fahmi, ini kan cerita beda keberanian orang bicara off air atau face to face dengan bicara di media terbuka seperti sosmed yang kadang-kadang tidak kelihatan mukanya. Tidak diketahui orangnya sehingga dia bisa ngomong apa saja dan kadang-kadang kasar sekali misalnya. Bagaimana sebetulnya hal-hal ini bisa dipantau di tempatnya Drone Emprit, Mas Fahmi? Ya ini ada istilah kan anonymity ya. Media sosial dan internet juga. Anonymity itu apakah jelek? Tidak. Bahkan internet, media sosial itu diuntungkan dengan adanya anonymity. Ya, anonymity bahwa identitas kita tuh nggak muncul. Banyak di dunia pengembangan sistem ya, teknologi, software, developer itu mereka pakai akun-akun anonim, Bang. Mereka tidak muncul di nama sendiri. Saya misalnya sebuah Fahmi, banyak developer terkenal yang membantu membangun internet. Tidak pakai nama mereka, pakai nama-nama icon anonim. Dan itu umum, nggak ada masalah. Karena yang dipentingkan adalah kerjanya. Tapi memang kalau kemudian anonymity ini masuk di dalam media sosial dalam konteks penyampaian pendapat, jadinya kurang bertanggung jawab biasanya. Kalau anonim pengembangan teknologi tadi,
mereka ada code of conduct, mereka ada aturan. Kalau hasilnya tidak bagus, ditolak oleh komunitas. Tapi kalau yang di sini, orang bisa ngomong apapun. Ini agak berbeda. Anonymity di dalam penyampaian pendapat, ini bisa jadi kurang menguntungkan buat society ya. Jadi dan Indonesia jadi dalam survei terakhir sebelumnya kan termasuk negara yang paling tidak sopan kan, Bang? Iya, betul. Dan bahkan ini yang menarik, bukan hanya anonim. Orang menggunakan sendiri, wajah sendiri, itu kadang-kadang nggak tahu mana yang nggak boleh, mana yang bagus dan nggak bagus. Mereka mengira media sosial itu agak berbeda dengan dunia nyata. Padahal sebetulnya sama aja. Ketika kita di dunia nyata harus sopan, di media sosial harusnya juga sopan juga. Dia namanya jejak digital kan. Ini kadang-kadang orang kita itu ini kenapa kok itu? Itu urusannya kepada literasi, kembalinya ke sana. Kita kurang literate. Kurang literate. Di sekolah nggak diajari bagaimana menggunakan internet yang benar, komunikasi yang baik, argumentasi. Ada culture yang berbeda di Indonesia dan di luar. Di luar itu kan kita diajak untuk berdebat. Ada sesuatu informasi nggak benar, kita harus berdebat. Tapi kalau di Indonesia kan nggak bisa berdebat. Oke, baik. Mas Fahmi, Mas Hensat, Bang Don, kita rehat lagi. Masih ada satu segmen, sambil kita nyiapin kopi, teh, atau kalau di Belanda apa ya minumannya ini, Mas Fahmi ini? Nggak mungkin jahe kali ya. Silakan mencari jahe ala Belanda gitu. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Downcast.